kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Lebih dari biasanya. Halo adik-adik semua, ketemu lagi bersama Kak Dewi dan Kak Chelsea di ibadah sekolah minggu. Adik-adik, walaupun kita beribadah sekolah minggu masih di rumah masing-masing, walaupun kita ibadah sekolah minggu masih online lewat YouTube, tapi kakak harap semuanya bisa beribadah sekolah minggu dengan hati yang sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu ini dengan serius. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dari awal, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang ini kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Kau berkati agar kami dapat melompat, menari bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak undang buat kita semua bangkit berdiri yuk. Bangkit dulu berdirinya, jangan males-males, jangan nempel sama bangkunya. Ayo adik-adik, kita naikkan satu pujian kita. Aku anak raja. Yuk adik-adik semuanya, tepuk tangannya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dari awal katakan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau angkat satu pujian lagi, setinggi-tingginya langit. Yuk adik-adik semuanya, lebih semangat lagi ya. Yuk kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah
adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil sikap serius. Kita nyanyikan satu pujian ini. Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal katakan, Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua dosaku. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Eben yang akan bercerita. Tuhan pimpin hati kami, supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, hari ini ketemu lagi dengan Kak Eben. Suara Kak Eben dengar nggak dengan jelas adik-adik di rumah? Kak Eben percaya adik-adik semua dengar. Duduk yang manis. Hari ini sudah hampir setahun kayaknya Kak Eben nggak ketemu ya. Nggak ketemu secara langsung maksudnya. Kalau secara online 6 bulan mungkin segitu kali ya. Oke adik-adik di rumah, kita hari ini mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Kak Eben masih mau bercerita tentang Paskah. Mungkin adik minggu kemarin sudah dengar, hari ini Kak Eben mau cerita lagi tentang Paskah. Apa sih Kak pentingnya? Apa sih adik-adik pentingnya Paskah buat kita? Paling cuman hias-hias telur Kak. Oh enggak juga, hias-hias telur mah cuman anak-anak sekolah minggu aja yang lakukan itu. Orang-orang tua mana hias telur, orang tua mah goreng telur, tahu nggak? Nah, arti Paskah itu sangat penting adik-adik buat kita. Kalau Paskah itu tidak ada, artinya kalau Tuhan tidak mati dan tidak bangkit, maka kita pun nanti mati tidak ada kebangkitan. Wah, ngerinya di situ. Makanya penting sekali kita harus tahu, adik-adik juga tahu kenapa kita harus bersyukur ada hari raya Paskah. Paskah itu apa? Paskah itu adalah di mana Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, adik-adik kan sudah sering sekolah minggu, sudah tahu ceritanya kenapa Yesus harus mati.
Ya, Yesus turun ke bumi, kita merayakannya dengan Natal. Setiap tanggal 25 Desember kan kita merayakan Natal. Di seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu merayakan Natal. Merayakan artinya percaya bahwa Yesus pernah lahir di bumi ini. Kenapa harus datang ke bumi? Untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Kalau tidak ditebus, semua masuk neraka. Nah, karena Yesus datang, maka adik-adik dikasih kesempatan untuk kita semua masuk ke kerajaan surga. Nah, jalurnya hanya satu, Yesus harus mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu disebut Paskah. Paskah itu berarti kita dibebaskan dari belenggu dosa dan Yesus bangkit. Nah, adik-adik yang di rumah, kita hari ini mau baca Alkitab dulu ayatnya, nanti Kak Eben mau cerita, mau kasih tahu tentang kepada adik-adik. Kita semua buka dalam Matius pasal yang ke-28. Buka Alkitabnya, buka handphonenya yang ada Alkitab. Jangan buka handphone yang ada gamenya, jangan. Buka handphone yang ada Alkitabnya. Matius pasal yang ke-28. Jangan lupa ya, Matius itu perjanjian baru. Jangan-jangan gak pernah baca Alkitab lagi di rumah nih. Perjanjian baru ya. Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 saja. Oke, saya bacakan buat adik-adik di rumah. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur Yesus. Jadi Maria Magdalena dengan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus, mau nengok, mau lihat gitu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan malaikat, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 tanggung satu lagi, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi adik-adik yang di rumah, bahwa pemberitaan Yesus sudah bangkit itu bukan datang dari manusia, tapi langsung dari malaikat. Lalu para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan teman-temannya langsung melihat. Jadi informasi yang pertama mereka lihat datang dari malaikat, lalu mereka lihat kuburnya, betul-betul Yesus tidak ada, Yesus bangkit. Sepanjang hidup Kak Eben belum pernah dengar ada manusia yang bangkit dari kematian. Belum ada. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Kenapa bisa begitu? Nanti Kak Eben akan cerita. Tapi yang penting hari ini kayak adik-adik dengar dulu. Bahwa manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Kalau Yesus tidak hadir ke bumi ini, yang sudah jatuh itu mati selamanya, bahkan dimasukkan ke dalam api neraka. Sungguh menakutkan. Adik-adik pikir, emang gimana Kak Eben menakutkannya neraka? Contoh kecil aja. Siapa di sini yang berani pegang api? Api itu masih kecil aja kamu pegang, tangan udah melepuh. Neraka itu Alkitab mencatat hanya ada gertak gigi dan ketakutan. Artinya sangat takut. Kalau api belum sangat takut, tapi kalau sampai ketakutan hanya gertakan gigi ini. Wah, berarti ketakutannya sangat mendalam adik-adik. Jadi jangan bermimpi deh masuk ke neraka. Nah, Yesus hadir, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik yang di rumah, bahwa kita juga, Yesus inginkan kita juga harus bangkit. Kita nggak mungkin hanya asal percaya saja kita nggak bangkit. Tuhan Yesus nggak mau. Darahnya sudah dicurahkan buat kita. Dia disalib
supaya kita juga bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Yesus ajarkan kepada kita. Di dalam Alkitabnya adik-adik, dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata begini adik-adik. Dalam hidupnya sebagai manusia, waktu Yesus sebagai manusia maksudnya adik-adik, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dari kubur tadi yang Yesus habis mati kan dimasukkan ke dalam goa, dalam kuburan gitu. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sekalipun dia anak Allah, dia nggak bilang gini, aku kan anak Allah, aku dibangkitkan aja. Enggak, Yesus mempraktekkan, dia terus berdoa kepada Tuhan dan dia saleh. Apa sih Kak arti kata saleh? Saleh. Bukan, ini selai ya. Ini selai. Saleh itu taat. Taat. Yesus itu berdoa selalu memohon kepada Tuhan dan dia taat kepada Tuhan, kepada yang di surga, Bapa di surga. Dan karena kesalehannya, Yesus didengarkan dan dia bangkit. Ada syaratnya, taat. Nah adik-adik, Yesus nggak mau kita hanya sekedar percaya tapi kita nggak taat. Walaupun Yesus sudah bangkit, adik-adik juga harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Taat, berdoa. Nah adik-adik di rumah, Kak Eben percaya adik-adik selalu ikut sekolah minggu. Setiap minggu ada firman Tuhan yang dibagikan. Kakak-kakak sekolah minggu mengajak bernyanyi, bertepuk tangan. Itu juga ekspresinya wujudkan dengan ketaatan. Kalau dibilang tepuk tangan. Berdoa syafaat, ikuti berdoa syafaat. Belajar dari hal kecil, ketaatan yang kecil, baca firman. Tapi Kak Eben, aku belum bisa baca firman, aku belum bisa baca Alkitab, aku belum sekolah. Suruh papa mama bacain aku Alkitab dong, gitu. Jangan cuman taunya bacain dongeng, main game yang dibanyak. Aduh, adik-adik, itu Tuhan gak inginkan. Kak, emang salah kita main game? Gak salah, kalau kebanyakan itu yang salah. Kalau hanya sekali-sekali main setengah jam cukup. Kalau sampai lupa belajar, tidak baca Alkitab. Aduh, gimana mau bersama-sama dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus di surga. Gak bisa, kita harus ikutin bagaimana Yesus memohon dengan ratap tangis. Dia berdoa dan dia juga saleh, dia juga taat kepada Bapa di surga. Nah adik-adik kita ikuti contohnya Tuhan Yesus supaya kematian Tuhan tidak sia-sia. Kak Eben percaya adik-adik di rumah juga adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang saleh. Dengar-dengaran kepada orang tua itu adalah wujud kesalehan kita. Wujud kesalehan kita mengikuti Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Itu penting. Jadi adik-adik jangan cuma sekedar sekolah minggu, tapi nggak dengar-dengaran. Berdoa juga enggak. Baca Alkitab juga enggak. Giliran main game, lama-lama bisa. Itu Tuhan tidak suka ya. Adik-adik yang di rumah, jangan sampai pengorbanan Kristus kita menjadi sia-sia gitu ya. Makanya Kak Iwan tadi bilang penting sekali Paskah itu. Kalau Yesus tidak bangkit, kata Rasul Paulus. Kalau Yesus tidak bangkit, kita sia-sia hidup. Sia-sia kita seperti meong. Seperti binatang. Mati, dikubur udah jadi bangkai busuk. Kalau Kristus tidak bangkit. Tapi kenyataannya Yesus bangkit gak? Bangkit. Yesus bangkit. Dia mati, dia hidup lagi. Dan itu juga Yesus inginkan kepada kita, kepada semua nanti.
Tapi Kak Eben kita masih kecil-kecil. Iya, masih kecil-kecil. Nanti maksudnya Kak Eben di sini pentingnya Yesus mati untuk menebus dosa kita dan kita ikutin cara Yesus hidup kesalehannya. Kalau tidak Yesus tidak bangkit, sia-sia kita ke gereja. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita sekolah minggu adik-adik. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita berdoa. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita nonton YouTube primer nih, sekolah minggu, percuma. Tapi permasalahannya adalah aslinya adalah Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Dia berkata, aku menyediakan rumah yang banyak. Jadi adik-adik nanti rumah kita di surga ada. Yang aslinya ada di bumi ini mah kita cuman menumpang. Gitu adik-adik di rumah ya. Jadi Paskah itu sangat penting buat adik-adik, buat kita semua. Bukan hanya sekedar hias-hias telur, tapi lebih penting lagi kita mengikuti kesalehannya Yesus Kristus. Bagi adik-adik, lakukan bagianmu, kesalehanmu, dengarkan orang tua, kesalehanmu, ketaatanmu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan jangan sampai tidak ikut sekolah minggu. Karena di sekolah minggu lah kita diajar, kita dinasehati, kita diajak untuk memuji Tuhan melalui pujian, melalui suara kita bertepuk tangan. Itu juga tanda ketaatan kita kepada Kristus. Oke adik-adik di rumah, Kak Eben tidak panjang-panjang lagi. Kak Eben percaya di rumah adik-adik mengerti yang Kak Eben sampaikan ini. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, nanti ikutin Kak Eben berdoa ya. Ayo, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Kami melihat bahwa Yesus Kristus itu sudah mati dan bangkit untuk kami. Dan kami bersyukur, kami juga mau mengikuti bagaimana teladan Yesus Kristus, saleh, taat kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong kami, Roh Kudus menuntun kami supaya bisa melaksanakan firman ini, supaya mengerti firman ini ya Tuhan. Dan kami semua disebut anak-anak Allah karena kami juga melakukan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing yang mengikuti siaran ini secara langsung melalui YouTube ini Bapa. Tuhan menjamah, Roh Kudus mengajari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau doa syafaat, kita mau doain bangsa negara kita mau doain gereja dan lain-lain. Nanti ada Kak Dewi dan Kak Chelsea yang akan pimpin doa. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sekarang ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami, Bapak, bangsa Indonesia. Engkau berkati agar bangsa Indonesia ini terus maju dan Engkau terus lindungi, Bapak. Bapak, Engkau juga berkati pemerintahan, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak. Engkau juga berkati para wakilnya dan juga menterinya, Bapak. Bapak, Engkau juga berkati agar corona ini di bangsa Indonesia, di seluruh dunia agar cepat selesai. Dan juga penyaluran vaksin di Indonesia agar menyeluruh terkena semuanya, Bapak. Terima kasih, Bapak, kami sudah berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GBA Fanuel Season City dan GBA Fanuel Taman Surya 5. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala, Wakil Gembala, seluruh pengurus gereja, seluruh penata layan dan seluruh jemaat ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kita semua dan Tuhan berkatilah anak-anak sekolah minggu supaya anak-anak sekolah minggu bisa tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu secara online. Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang serius dan juga mereka dalam keadaan ingin belajar taat. Tuhan menjamah, melindungi mereka, keluarganya, orang tuanya, Tuhan yang memberkati. Kakak-kakak sekolah minggu juga hari ini yang sudah melayani kami. Berkati Kak Chelsea, berkati
Kak Dewi Tuhan yang sudah mengajari kami untuk beribadah, untuk sungguh-sungguh, untuk bernyanyi kepada Tuhan. Minggu depan juga kami boleh kembali dalam sekolah minggu yang sama. Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati juga gereja kami, GBA Venuel, Taman Surya, dan Season City. Tuhan pakai terus untuk menjadi alatmu dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik jangan lupa minggu depan jam 2 siang ada Zoom. Adik-adik jangan lupa untuk ikut di Zoom ya. Terus yang jam 4 adik-adik ada ibadah di YouTube Premier seperti ini. Yang kedua, adik-adik jangan lupa selalu cuci tangan, kalau keluar pakai masker, kalau bisa jangan sering-sering keluar. Yang ketiga atau yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu belajar, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, dan jangan lupa juga membaca firman Tuhan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci.